Kembali lagi bersama saya Fajar Juliansah di kanal YouTube Guru BK Zaman Now TV. Kali ini kita berada pada segmen Opini Guru BK Zaman Now dengan tema layanan bimbingan di kala pembelajaran jarak jauh. Sebagai guru BK, tentu saja layanan bimbingan merupakan layanan pokok kita selain melakukan layanan konseling. Nah, bagaimanakah melakukan layanan bimbingan di kala pembelajaran jauh? Sebelum memulai pembahasan opini ini, jangan lupa untuk mengetuk tombol subscribe agar konten-konten seperti ini semakin bermanfaat untuk orang banyak. Di kala pandemi seperti ini, perubahan dramatis kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan mungkin juga karir murid terjadi. Corona bukan hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga seluruh kehidupan murid. Maka dari itu, guru BK perlu berperan aktif membantu peserta didik beradaptasi. Guru BK perlu secara aktif melakukan bimbingan untuk memberikan informasi, mengakomodasi, serta menyiapkan peserta didik agar memiliki keterampilan dalam kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir selama masa pandemi ini. Lalu, layanan bimbingan apa, seperti apa, dan bagaimana yang mungkin dilakukan guru BK untuk pembelajaran jarak jauh? Dan inilah opini guru BK Zaman Now TV. Berbicara mengenai bimbingan, Sunaryo Kartadinata menjelaskan bahwasanya bimbingan merupakan suatu proses dalam membantu seseorang untuk dapat mencapai suatu perkembangan yang optimal. Lalu, bagaimana penerapannya dalam dunia pendidikan? Pada panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan Kemendikbud di tahun 2016, dijelaskan bahwasanya penyelenggaraan bimbingan dilakukan secara langsung maupun melalui media. Dijelaskan pula bahwa terdapat 3 layanan bimbingan yang dilakukan secara langsung, yang dimulai dengan bimbingan lintas kelas dan atau kelas besar. Bimbingan kelas besar atau lintas kelas merupakan layanan bimbingan klasikal yang melibatkan peserta didik atau konsili dari sejumlah kelas pada tingkatan kelas yang sama dan atau berbeda sesuai dengan tujuan layanan. Dan layanan bimbingan yang kedua adalah bimbingan klasikal yang merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konsili dalam suatu rombongan belajar dan dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik atau konsili. Selanjutnya, layanan bimbingan yang dilaksanakan secara langsung adalah bimbingan kelompok, yaitu bimbingan atau bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Selain layanan langsung, dalam POPBK tertulis pula layanan bimbingan melalui media. Layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui media, baik media informasi, media cetak, maupun media digital. Media membantu konselor menyajikan informasi lebih menarik, menerima informasi atau keluhan atau kebutuhan bantuan lebih cepat, serta menjangkau peserta didik atau konseli lebih banyak. Untuk membantu peserta didik menuju perkembangan optimal, maka kegiatan bimbingan harus ditujukan untuk mencapai tugas perkembangan peserta didik. Maka dari itu, dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur formal ditegaskan standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD. Di dalam SKKPD tertuang tujuan internalisasi bimbingan yang mencakup 3 domain, yaitu kognitif atau pengenalan, afektif atau perasaan, dan juga tindakan atau psikomotor. Maka kegiatan bimbingan perlu didasarkan atas pengalaman atau eksperimentasi, sehingga peserta didik mengenal informasi-informasi melalui kegiatan identifikasi,
merefleksikan perasaan-perasaan dan sikap-sikap terhadap pengalaman tersebut dan kehidupan nyata melalui kegiatan analisis, dan juga merencanakan tingkah laku atau aksi melalui kegiatan generalisasi. Lalu, apa yang mungkin dilakukan guru BK agar tetap dapat melakukan layanan bimbingan ketika pembelajaran jarak jauh? Sesungguhnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi, guru BK dapat melakukan layanan bimbingan jarak jauh sesuai dengan panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan kelas besar jarak jauh, bimbingan klasikal jarak jauh, bimbingan kelompok jarak jauh, dan bimbingan melalui media secara jarak jauh. Layanan bimbingan, baik bimbingan kelas besar, bimbingan klasikal, dan bimbingan kelompok dapat dilakukan melalui media konferensi daring seperti Lead Agent, Zoom, Teams, Meet, GoToMeeting, dan lainnya. Lalu, kurikulum bimbingan dapat melanjutkan kurikulum bimbingan yang ada dan atau mengembangkan kurikulum bimbingan baru berdasarkan pada kebutuhan layanan ketika masa pandemi. Selanjutnya, kegiatan bimbingan melalui media dapat dilakukan dengan memanfaatkan sosial media. Guru BK dapat mengembangkan video inspiratif, animasi positif, infografik, dan media lainnya yang disebar melalui akun sosial media seperti IG Stories, status WA, status Facebook, dan lainnya. Jika guru BK melakukan hal tersebut, maka guru BK terlihat siap untuk memberikan layanan konsultasi, bahkan melakukan konseling melalui media sosial. Demikian tadi opini guru BK zaman now. Jika terdapat kekurangan dalam video ini, mohon berikan kritik dan saran pada kolom komentar agar kanal YouTube ini makin berkembang secara positif. Demikian opini guru BK zaman now kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Fajar Juliansah, Agan